红蝶，朱雀国必将你碎尸万段。根据此人记忆，师傅，老子终于等到了。必须尽快脱身，预定到手。烧！化神期果真为天道之战。Halo guys, welcome back to KD Universe. Mari kita masuk ke bagian spoiler untuk episode 81 Renji Immortal atau Bamang Wanglin. Kalian semua pasti pada kepo kan, karena ternyata si Hongtie itu belum meninggal guys. Dan akan ada satu orang yang memanfaatkan Hongtie nanti. Siapakah sosok itu? Dan kira-kira habis melawan Hongtie, Wanglin bakal kemana ya? Kan kalau kalian menonton di part terakhir spoiler di episode 80-nya, si Wanglin sudah berhasil mengalahkan Hongtie. Cuma si Hongtie diselamatkan oleh gurunya guys. Nah, berdasarkan prediksinya Wanglin, ternyata Hongtie 3 hari lagi itu harusnya meninggal. Apakah benar demikian? So, maka dari itu, kita pun masuk ke intro ya guys ya. Karena pertarungan sudah berakhir, Wanglin berniat agar kembali ke tempatnya. Tetapi si Kong Sun Po meninggalkan sebuah batu giok untuk dia guys. Karena penasaran, segera dia membuka batu giok itu yang ternyata isinya adalah peta menuju ke Gunung Phoenix. Alhasil dari situ dia langsung memanggil nyamuk miliknya dan pergi mengikuti peta itu guys. Tapi posisinya dia sekarang masih terluka cukup parah nih, akibat serangan-serangan Hongtie sangat luar biasa, sehingga Wanglin memutuskan untuk memulihkan dirinya di tengah perjalanan. Di sisi lain, tepatnya di Gunung Phoenix, ada 2 orang yang sedang berkultivasi. Kedua orang itu, satu pria dan satunya lagi wanita. Yang pria bernama Qian Feng, yang wanita itu bernama Liu Mei. Liu Mei ini sebenarnya pernah ketemu Wanglin pas di awal-awal guys. Dan tidak lama dari itu muncul seseorang pak tua yang mirip dengan kakek Yun Cheze. Kalau kalian lupa, kakek Yun Cheze adalah si kakek tua yang dulu pernah memberikan harta topi jerami kepada Wanglin untuk menyamarkan dirinya guys. Tapi sosok tua ini memiliki aura yang berbeda dengan Yun Cheze. Mungkin bisa kita sebut sebagai kembarannya atau saudaranya guys. Sang kakek tua itu menghampiri Qian Feng, menyuruhnya agar segera melahap kesadaran dan kekuatan domain Hongtie. Awalnya Qian Feng agak ragu guys, karena kan Hongtie ini seorang putri surgawi dari negara Sui. Namun setelah dia fikir-fikir, lumayan juga ya. Kalau bisa menyerap kekuatan Hongtie, pasti dia menjadi semakin overpower. Alhasil dia pun setuju dan segera pergi dari sana. 拿出来，让为师看看。送来2个血仙兵卫，师傅，刚刚送。 Singkat cerita, dia pun sampai ke tempat Hongtie sedang memulihkan diri. Hongtie di sini masih dendam kepada Wanglin, berniat ingin membantainya di masa depan. Qian Feng pun muncul di hadapannya guys, berkata kalau dia bisa membantunya. Nah, ketika Hongtie lengah nih menurunkan penjagaannya, segera Qian Feng menyerap domain serta keempat roh unsur elemen milik Hongtie. Gak cuma itu, Hongtie dia serang, dia ubah menjadi boneka miliknya guys. Yang berarti sekarang si Hongtie sudah tidak memiliki kesadarannya, tetapi sepenuhnya dikendalikan oleh si Qian Feng. Kita beralih ke tempat sang pria tua tadi. Sekarang dia menghampiri Liu Mei. Dia menyuruh Liu Mei agar menemui Wanglin serta memikat hatinya guys. Dia tidak mau tahu gimana pun caranya, yang terpenting kalau Liu Mei berhasil, maka otomatis dia memiliki peluang yang lebih besar untuk menjadi penerus generasi benua Phoenix selanjutnya. Liu Mei tentu tertarik, siapa yang tidak mau ya kan? Dia pun langsung bergegas keluar dari goa guys. Tapi secara tidak sengaja di tengah jalan dia bertemu Qian Feng yang sudah membawa Hongtie menjadi bonekanya. Qian Feng di dalam hatinya bertekad
akan menjadikan Liu Mei sebagai bonekanya di masa depan dengan emosinya yang meluap-luap karena Liu Mei sangat cantik guys. Jadi di sini Qianfeng sangat suka menjadikan wanita cantik sebagai bonekanya mesum nih. 根据此人记忆， Setelah itu kita beralih ke sisi Wang Lin yang udah selesai memulihkan dirinya. Walaupun cederanya di tubuhnya membaik, tapi jiwanya masih terluka. Gak heran ya guys, pertarungan dia sama Hong Tie itu terlalu sengit. Tidak lama dari itu dia merasakan ada seseorang yang mengikutinya, dan benar aja dugaannya, muncul sebuah formasi teleportasi sangat besar di atas langit. Saking mendadaknya sampai membuat Wang Lin terkejut dan dihisap ke dalam sana tidak bisa berbuat apapun. Yang ternyata itu adalah perbuatan dari salah satu anak buahnya Gong Sun Po. Sang anak buah mengatakan negara Sui sekarang sudah berhutang budi kepada si Wang Lin guys. 老子终于等到了。 Singkat cerita, Wang Lin pun sampai ke sebuah tempat terpencil yang ada di tempat utara benua Phoenix. Dia langsung disambut oleh seseorang yang bernama Li Yuanfeng, yaitu sang penguasa dari sekte Sui yang sedang asik minum teh. Tetapi Li Yuanfeng ingin membantai Wang Lin guys demi Hong Tie. Jadi semisal kalian bingung, sebenarnya Hong Tie itu berasal dari negara Sui ini. Nah, cumakah waktu itu dia pernah meminta bantuan dari negara Phoenix untuk menghancurkan kota Wang Lin yang pas dia jadi tua guys. Sehingga terjadilah pertarungan antara Wang Lin melawan Yuanfeng. Yuanfeng sangat kuat, gak heran dia seorang penguasa sekte. Bahkan rananya transformasi jiwa puncak, membuat Wang Lin kewalahan, memutuskan untuk segera kabur menggunakan kompas bintang. Tetapi ternyata area di sekitar sana sudah disegel oleh Yuanfeng, sehingga Wang Lin tidak akan bisa kabur kemanapun walaupun dia menggunakan teknik teleportasi. Tidak ada pilihan lain, Wang Lin mencoba memanggil Sun Tai untuk membantunya. Namun apa yang terjadi? Bukan Sun Tai yang datang itu malah 3 orang tetua berjubah hitam yang kekuatannya itu hampir setara dengan si Li Yuanfeng. Sudah berada di transformasi jiwa juga guys. Wah, si Wang Lin dalam keadaan darurat nih guys. Gimana cara dia meloloskan dirinya? Apalagi para tetua ini merebut pedang surgawi milik Wang Lin dari tangannya. Bahkan menyuruh dia agar segera menyerahkan kompas bintang. Tidak mau menyerah, Wang Lin pun mengeluarkan bendera jiwa untuk bertahan dari serangan mereka. Dia cuma bisa berharap dia bisa bertahan cukup lama sampai Sun Tai datang. Dan tidak lama dari itu, salah satu tetua berjubah hitam itu membuka topengnya guys. Yang ternyata dia adalah Qihu. Segera Qihu melesat maju dan ingin menyerang Wang Lin. Serangan dilancarkan, tapi ternyata dia bukan menyerang Wang Lin, melainkan dia diam-diam mentransferkan energi spiritualnya supaya Wang Lin bisa memulihkan dirinya. Setelah itu, Wang Lin yang sudah berhasil memulihkan banyak luka-lukanya, Qihu pun membantunya untuk menahan serangan dari para tetua. Itu membuat leluhurnya yang ada di sana terkejut dong. Apa yang Qihu lakukan coba? Qihu mencoba menjelaskan kalau Wang Lin ini bukanlah orang jahat. Dan Wang Lin juga sudah menyelamatkan dirinya berkali-kali waktu di alam surgawi. Tapi sayang leluhurnya nggak peduli guys, tidak mau mengerti dan malah membuat Qihu pingsan di tempat. Melihat kesempatan, Wang Lin mencoba melarikan diri. Sialnya karena di sini tidak bisa teleportasi atau menggunakan cara lain buat kabur, akhirnya dia pun tertangkap oleh sang leluhur klan troll. Si tetua mengancam Wang Lin agar menyerahkan semua harta-hartanya. Cuma gak lama dari itu, secara tiba-tiba, muncullah peti mati dan Sun Tai yang baru sampai guys. Dia pun langsung meledek para tetua itu dengan sebutan pengecut. Soalnya mereka mengepung seorang Wang Lin yang dirana formasi jiwa doang. Jelas kesal diremehkan, para tetua pun menyerang dan terjadilah pertarungan hebat di antara mereka. Tapi Sun Tai jauh lebih kuat dari mereka guys. Dia bahkan berhasil menyelamatkan Wang Lin.
Tujuan asli dari para tetua ini ingin mengambil giok menentang surga yang ada di tangannya Wang Lin. Tentu giok itu bakal digunakan untuk meningkatkan kekuatan klan mereka masing-masing. Tapi karena akan berbahaya jika terjadi begini terus, pada akhirnya Sun Tai membawa Wang Lin segera kabur. Leluhur dari klan Troll tidak membiarkannya dan terus mengejar. Terjadilah kejar-kejaran di antara mereka, guys. Wang Lin sudah terluka parah, tidak menyangka ternyata giok penentang surga diincar oleh banyak orang di seluruh penjuru benua. Setelah itu, Sun Tai yang kerepotan membawa Wang Lin sambil bertarung. Pada akhirnya dia pun melempar Wang Lin ke sebuah hutan yang lebat yang ada di sana, dengan harapan dia bisa menyelamatkan diri sendiri. Segera Sun Tai maju untuk menghalau para tetua klan iblis, sehingga tuar. Terjadilah pertarungan sengit di antara mereka, guys. Sun Tai menggunakan teknik pemanggil 3 mayat hidup untuk menyerang. Sang tetua klan iblis raksasa alias klan Troll mulai kesulitan. Walaupun dia berhasil bertahan, tetapi dia terluka cukup parah. Ada kesempatan Sun Tai yang sedang sibuk, tetua lainnya mengincar Wang Lin yang berada di dalam hutan. Apalagi sekarang Wang Lin kan udah gak berdaya nih, sedang memulihkan diri. Sun Tai yang menyadari hal itu, dia pun menyerang para tetua lain dengan petir miliknya. Itu membuat para tetua lain langsung lenyap seketika, guys. Sementara leluhur dari klan Troll yang masih tidak menyerah, terus mengumpulkan kekuatan dengan mengaktifkan kekuatan garis keturunannya. Memunculkan lubang black hole alias lubang hitam yang sangat besar, mencoba menghisap Sun Tai ke dalam. Sun Tai tidak mau kalah. Pada akhirnya teknik terlarang pun digunakan. Dia memanggil sebuah peti yang berisikan bocah iblis yang sangat kuat. Pada akhirnya Sun Tai terhisap ke dalam lubang hitam miliknya, tetapi meninggalkan si leluhur klan Troll bersama sang bocah iblis. Bocah iblis ini bukan bocah biasa, guys. Dia menyerang sang tetua atau leluhur klan Troll, menghajarnya habis-habisan, sampai membuat si leluhur itu terluka parah. Alhasil sudah terluka sedemikian rupa, leluhur klan Troll mencoba kabur dari sana. Sementara bocah iblis menyerangnya dan mengejarnya tanpa henti. Pada akhirnya tersisa Wang Lin seorang di dalam hutan, guys. Para tetua lain kan sudah dibantai habis sisa dari leluhur klan Troll yang dikejar oleh bocah iblis. Secara tidak langsung itu membuat Wang Lin aman di tempat. Dia dengan tubuh yang sangat lemas mencoba keluar dari hutan. Tapi sayang, tubuhnya semakin lama semakin lemas, guys. Luka dan darah di tubuhnya semakin mengucur deras, sehingga dia tidak bisa bertahan lagi dan pada akhirnya jatuh pingsan. Kalau kayak gini siapa nyelamatin dia, guys? Yang pasti kalau dibiarkan dia bakal meninggoy. Untungnya ada Lord Sun Tai muncul yang membantu ya. Tapi nggak nyangka juga dia bakal datang untuk membantu, guys. Sekuat apa dia sampai bisa melawan total 3 tetua atau leluhur yang sangat kuat. Lebih tepatnya lawan 2 sih, yang satunya kan Chihu udah tumbang, satunya leluhur dari klan Troll, dan satunya sudah dihabisi. PR sekarang adalah si Wang Lin. Siapa yang bakal mengincar dia di tengah hutan itu? Apakah malah diselamatkan oleh orang yang dia kenal atau jangan-jangan si Liu Mei, guys? Liu Mei sengaja nyelamatin dia lalu mencoba mendapatkan hati Wang Lin. Kan bisa jadi ya. Tapi Mimin gak yakin sih karena Limuan tetap di hati. Kalian lihat saja seberapa keras pengorbanan Wang Lin ketika menyelamatkan Limuan dari kesengsaraan surgawi. Itu gila sih. So selesai dulu buat spoiler episode 81 Renegade Immortal atau Xian Ni. Kita bakal update lagi untuk Tonghua 1 ini yang secepatnya berdasarkan komen kalian. Jadi komen sebanyak-banyaknya dan pastinya cuman di sini. KD Universe. Thank you buat kalian semua nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Mimin pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu, see you guys.